Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelas 6 SKA 1 jurusan Sistem Komputer. Kami akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Kendali, dosen pengampunya dari Pak Afdal Hafiz, Eskom Mkom. Nah, di sini kami dari kelompok 3, kami akan mengimplementasikan alat yang kami buat, yaitu sistem kendali lampu dan kipas. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Ini ada teman saya, Agung Nugroho. saya Sitaya Rayoni. Herman. Saya Agung Litsi Swandanu. Yuda Nanda Pratama. Baik, untuk selanjutnya kita akan ke Proteus yang akan dijelaskan oleh Abang Agung Litsi Swandanu. Ya, saya Agung Litsi Swandanu. Saya akan menunjukkan kepada teman-teman sekalian simulasi sistem kendali kami melalui aplikasi Proteus. Yang pertama itu yang kami gunakan itu adalah Arduino Uno yang R3 ya. Arduino Uno ini berfungsi sebagai papan microcontroller berbasis Atmega 328P yang digunakan untuk berbagai proyek elektronik dan pemrograman ya. Nah, yang kedua itu ada Kompim. Ini Kompim. Kompim ini adalah perangkat dalam simulasi Proteus untuk menghubungkan port serial komputer dengan microcontroller. Berikut ada IRF Kit 4N. Ini dia bentukannya, itu sebagai transistor MOSFET yang digunakan untuk mengendalikan arus tinggi dalam rangkaian elektronik. Berikut adalah lem atau lampu yang semana kita kenal perangkat yang menghasilkan cahaya. Kedua ada motor. Berikutnya ada motor. Motor itu ini dah. Motor adalah perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, seperti motor DC atau motor stepper. Berikut di sini kita menggunakan NPN, dan itu NPN yang ini. NPN ini adalah jenis transistor bipolar yang digunakan sebagai switch atau penguat dalam rangkaian elektronik. Berikut ada relay. Relay itu yang ini bentukannya, itu adalah saklar elektromekanis yang dikendalikan oleh sinyal listrik untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi. Berikut kami menggunakan resistor. Ini resistor, dan ini dia di sini. Ini adalah sebagai membatasi aliran arus listrik, sebagai menghambat arus listrik. Dan berikutnya ada V-source. V-source ini yang ini, itu adalah sumber tegangan yang menyediakan energi listrik untuk rangkaian. Langsung saja saya akan menunjukkan pin-pinnya terhubung kemana saja. Di sini ada pin 0 terhubung ke Kompim pin 2 ya. Di sini ada pin 1 Arduino terhubung ke pin 3 Kompim. Nah, berikutnya pin 2 Arduino terhubung ke resistor 4, lalu melewati NPN, lalu melewati relay dan terhubung ke lampu 1. Berikutnya di sini ada pin 4. Pin 4 ini menuju ke resistor 5. Resistor 5 melewati NPN dan melewati relay menuju lampu 2. Di sini ada pin 7. Pin 7 ini melalui resistor 6, melewati NPN dan melewati relay menuju ke lampu 3. Berikutnya dari pin 8 Arduino melalui resistor, melewati NPN dan melewati relay menuju lampu 4. Masuk ke motor. Di sini dari pin 9 Arduino menuju resistor 1, melewati MOSFET dan berakhir ke motor 1 atau kipas 1. Di sini berikutnya ada pin 10 Arduino melewati resistor 2 dan melewati MOSFET dan akhirnya ke motor DC 2 atau kipas 2.
Di sini seterusnya ada pin 11 Arduino menuju ke resistor 3, lewati MOSFET dan berakhir ke motor 3 atau kipas 3. Di pin 12 Arduino menuju ke resistor 4, melewati MOSFET dan berakhir ke motor 4. Nah, berikut penjelasan dari saya. Semoga yang mendengarkan paham dan mengerti apa yang saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, untuk desain PB akan saya sendiri yang menjelaskan. Di sini bisa kita lihat, di sini ada form login dan ada terdapat username dan password, dan juga ada dua button, yaitu button login dan button cancel. Nah, untuk form yang kedua itu adalah form lampu. Di sini ada port dan baut, ada juga 4 button. Di situ ada button sambung, putus, berikut, dan keluar. Nah, untuk yang kedua itu ada lampu, ada button lampu, yaitu button nyala dan button padam. Yang kedua lampu 2 itu ada button nyala dan lampu padam juga. Begitupun dengan lampu 3 dan lampu 4. Nah, untuk yang ketiga itu ada form kendali kipas. Nah, di form kendali kipas ini itu ada port dan baut juga, dan juga terdapat button yang sama seperti sebelumnya, yaitu button sambung, putus, kembali, dan keluar. Nah, di sini perbedaannya yang dengan lampu itu, kalau kipas itu kita ada 4 button, di sini ada button kencang, sedang, pelan, dan mati. Begitupun dengan button kipas 2, kipas 3, dan kipas 4. Oke, di sini from login itu mempunyai 2 button, yaitu button login dan button cancel. Jadi button satu itu yaitu digunakan untuk memverifikasi username dan password. Jika benar, maka akan membukakan from kendali lampu ini. Dan jika salah, akan menampilkan pesan kesalahan. Button 2 digunakan untuk menutup aplikasi. Oke, selanjutnya ke from kendali lampu. Kode ini mendeklarasikan kelas yang merupakan from untuk mengendalikan lampu-lampu melalui koneksi serial. Oke, lalu di sini kita tekan B sambung, maka akan muncul codingannya B sambung, yaitu saat tombol B sambung diklik, nama port serial diambil dari CB port dan baud rate diambil dari CB baud. Serial port ini mencoba membuka koneksi serial. Jika berhasil, tombol B sambung dinonaktifkan dan tombol B putus diaktifkan. Lalu kita akan ke B putus. Sama juga dengan yang tadi, saat tombol B putus diklik, koneksi serial akan ditutup dengan serial port close. Jika berhasil, tombol B sambung diaktifkan kembali dan tombol B putus dinonaktifkan. Saat tombol berikut diklik, from kendali kipas akan ditampilkan dengan from kendali kipas show. From saat ini akan disembunyikan dengan Mi hide. Koneksi serial akan ditutup dengan serial port 1 close dan tombol B sambung diaktifkan kembali serta tombol B putus dinonaktifkan. Lalu B keluar, diklik, aplikasi akan dihentikan dengan perintah N. Selanjutnya kita menuju ke L1, L2, L3, L4. Satu ini mengirimkan sinyal A dan L2 mengirimkan sinyal B. L3 mengirim sinyal C dan L4 mengirim sinyal D. L1 padam, yaitu mengirim sinyal A untuk memadamkan kipas 1, dan L2 padam untuk mematikan kipas 2. L3 padam mematikan kipas 3. Oke, selanjutnya ke from kipas. From kipas ini
mendeklarasikan untuk mengendalikan kipas-kipas melalui koneksi serial. BTN sambung ini, saat tombol BTN sambung diklik, nama port serial diambil dari CB port dan baud rate diambil dari CB baud. Serial port ini mencoba membuka koneksi serial. Jika berhasil, tombol BTN sambung dinonaktifkan dan tombol BTN putus diaktifkan. Selanjutnya ke BTN putus sama dengan yang tadi. Saat tombol BTN putus diklik, koneksi serial akan ditutup dengan serial port 1 close. Jika berhasil, tombol BTN sambung diaktifkan kembali dan tombol BTN putus dinonaktifkan. Selanjutnya ke BTN kembali. Saat tombol BTN kembali ini diklik, from dari kendali kipas akan ditampilkan dengan from kendali lampu. From saat ini akan disembunyikan dengan Mi Hide. Serial port 1 close dan tombol BTN sambung diaktifkan kembali serta tombol BTN putus dinonaktifkan. Selanjutnya ke BTN keluar. Saat tombol BTN keluar diklik, aplikasi akan dihentikan dengan perintah N. Oke, selanjutnya di sini ada kipas 1, kipas 2, kipas 3 dan kipas 4. Kipas 1 ada kencang, sedang, pelan, mati. Kipas 2 kencang, sedang, pelan, mati, sampai seterusnya dengan kipas 4. Kencang, sedang, pelan, mati. K1 kencang akan mengirim sinyal E untuk mengatur kipas 1 yang dengan kecepatan tinggi, dan K1 sedang akan mengirim F untuk mengatur kipas 1 ke kecepatan sedang. Dengan begitu juga dengan K1 pelan mengirim sinyal H untuk mematikan kipas. Dan kemudian dengan K1 pelan mengirim ke sinyal G untuk mengatur kipas 1 dengan kecepatan rendah. Dan kemudian juga dengan K1 mati akan mengirim ke H untuk mematikan kipas 1. Dan begitu pula dengan K2, K3 dan K4. Terima kasih. Saya Agung Nugroho akan menjelaskan Arduino. For setup fungsi ini dijalankan sekali saat perangkat Arduino dinyalakan atau direset. Dalam fungsi ini kita mengatur mode pin dan memulai komunikasi serial. Selanjutnya pin 2, 4, 7 dan 8 diatur sebagai output untuk mengontrol 4 lampu, dan pin 3, 5, 6 dan 9 diatur sebagai output untuk mengontrol 4 motor. Komunikasi serial dimulai dengan baud rate 9600. Fungsi loop. Fungsi ini dijalankan berulang-ulang setelah setup untuk menangani logika utama program Arduino. Val. Jika val bernilai A besar, maka lampu pada pin 2 akan menyala high. Jika val bernilai A kecil, maka lampu pada pin 2 akan mati low. Logika serupa diterapkan untuk lampu pada pin 4, B atau B kecil, pin 7, C besar atau C kecil, dan pin 8, D besar atau D kecil. Jika val bernilai E, motor pada pin 6 akan berputar dengan kecepatan maksimum 255. Jika val bernilai F, motor pada pin 6 akan berputar dengan kecepatan sedang 157. Jika val bernilai G, motor pada pin 6 akan berputar dengan kecepatan rendah 127. Jika val bernilai H,
motor pada pin 6 akan berhenti 0. Logika serupa diterapkan untuk motor pada pin 9, I sampai L, pin 10 M sampai P, dan pin 11 Q sampai T. Dan kesimpulan, kode ini mengatur point output untuk mengontrol 4 lampu dan 4 motor atau kipas, perintah-perintah untuk menyalakan atau mematikan lampu, serta mengatur kecepatan motor dikirim melalui komunikasi serial. Kode ini memungkinkan kontrol fleksibel atas perangkat terhubung ke point output Arduino dengan menggunakan berbagai karakter yang dikirim melalui serial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Ananda Pratama dari kelompok 3 kelas 6 SK1. Di sini saya akan menjelaskan keseluruhan tentang simulasi sistem kendali pada lampu dan kipas. Oke, langsung saja tanpa basa-basi. Pertama kita masuk ke aplikasi PSP. Nah, kita sudah masuk. Pertama kita klik di stop emulation, kita stop dulu. Lalu kita create new device. Oke. Lalu kita di sini pilih pair. Oke. Baik. Nah, kemudian next. Di virtual serial port 1 ini kita pilih di COM1 saja. Oke. Finish. Lalu kita start emulation. Oke, baik. Di sini aman ya, teman-teman. Langsung saja selanjutnya kita ke bagian VB-nya. Di sini sudah terlihat desain dari VB-nya. Di sini ada form login, form kendali lampu, dan form kendali kipas. Ya, bisa dilihat ya, teman-teman ya. Oke. Langsung saja kita run saja ya. Oke. Nah, di sini muncul form login ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan username kelompok 3 sesuai dengan nama kelompok saya. Oke, kita tap saja langsung ke passwordnya. Di sini saya menggunakan passwordnya nggak usah panjang-panjang ya, teman-teman ya. Di sini saya menggunakan 1 2 3 saja. Oke, kita login. Oke, berhasil. Sekarang kita masuk ke form lampu. Nah, jika sudah masuk ke form lampu ini, teman-teman, kita langsung saja pindah ke bagian Proteus ya. Di sini kita akan melihat rangkaian dari sistem lampu dan kipas. Nah, selanjutnya kita run saja di sini dulu rangkaiannya. Nah, sudah aman ya, teman-teman ya, tidak ada kendala apapun. Kita balikkan dari form lampunya. Lalu yang pertama, di port ini kita pilih COM1. Di baut ini kita pilih 9600 ya nilainya. Lalu kita tekan atau pencet di button sambung. Oke, berhasil ya, teman-teman ya. Selanjutnya kita akan nyalakan lampunya ya. Kita nyalakan di lampu 1 dulu pertama-tama. Oke, di sini menyala ya, teman-teman ya. Menyala lampunya, di sini bisa terlihat menyala. Oke, kita padamkan dulu. Oke, padam ya, teman-teman ya. Padam. Sekarang kita coba di lampu 2. Oke, di sini menyala ya. Kita padamkan kembali. Kita lanjut di lampu 3. Nah, di sini juga menyala ya, teman-teman. Kita padamkan kembali. Oke, sekarang lampu 4 kita nyalakan. Oke, di sini juga terlihat ya menyala, teman-teman. Padam. Oke. Sekarang bagaimana jika kita menghidupkan semua lampunya? Apakah akan error atau berhasil?
Kita lihat saja. Oke. Di sini kondisi lampu padam semua ya teman-teman ya. Sekarang kita nyalakan. Oke, menyala. Lampu 2 menyala. Lampu 3 menyala. Lampu 4 menyala. Oke. Berhasil semua ya teman-teman ya. Menyala semua lampunya. Oke. Pertama kita padamkan dulu semua ya. Kita padamkan dulu. Oke, kita padamkan. Oke, berhasil, tidak ada error sama sekali ya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke form kendali kipas ya, teman-teman. Kita putuskan dulu nih semuanya. Kita putuskan. Lalu kita tekan di button berikutnya. Nah, di sini kita sudah masuk di form kipas ya, teman-teman ya. Ini kita pilih sama seperti tadi di form lampu tadi, kita pilih di COM 1, di bautnya kita pilih di 9600 ya, maaf teman-teman ya, salah. Lalu kita klik di button sambung. Oke, ini sudah menyambung ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita hidupkan kipasnya di kipas 1. Oke, menyala teman ya, menyala ya. Oke, di kipas 2 juga menyala. Nah, di kipas 3 juga menyala. Memang agak sedikit ngelek ya teman-teman ya. Ini sudah kencang ya teman-teman ya. Ini sudah di batas kencangnya. Oke, mungkin agak sedikit ngelek atau apa mungkin ya. Bentar. Di kipas 4, 3 dan 2 kita matikan saja dulu. Kita akan lihat di bagian kipas 1 dulu ya. Di sini saya tadi klik di bagian button kencangnya. Oke, sekarang kita lihat di bagian sedangnya. Apakah akan? Nah, ini tetap bergerak ya teman-teman ya. Lalu di pelannya kita klik. Ya, dia pelan ya teman-teman. Oke. Sekarang kita pencet mati. Di button mati, oke. Ya, dia mati ya teman-teman ya. Dia mati di sini. Oke. Sekarang di motor 2, di kipas 2 kita tekan. Nah, di sini dia bergerak ya. Bergerak di sini. Oke. Nah, kita tes di bagian button sedangnya. Button sedang ya. Oke. Nah, di sini dia agak sedikit ya macet-macet ya teman-teman. Oke, ya sebenarnya tidak masalah, yang penting berfungsi ya teman-teman. Ya, kita pencet di bagian button pelannya, kita lihat di sini memang ya, macet ya teman ya. Oke, sekarang kita klik di bagian matinya ya teman-teman. Mati, oke mati ya teman-teman ya. Sepertinya di bagian kipas 3, kipas 4 juga sepertinya sama ya teman-teman, juga berfungsi, tidak ada kendala apapun ya. Kita klik di sini, sedang, pelan, mati ya, dan akan mati kipasnya ya teman-teman. Oke, jika sudah selesai kan, langsung saja kita putuskan, kita keluar dari form kipas. Oke. Nah, begitulah kira-kira keseluruhan simulasi ini, penjelasan tentang simulasi dari sistem kendali lampu dan kipas. Oke. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit, saya izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya sudah mensimulasikan secara keseluruhan terkait sistem kendali pada lampu dan kipas. Sekarang saya akan mendemonstrasikan cara kerja alatnya atau prototipe sistem kendali pada lampu dan kipas. Oke, mari langsung saja kita ke alatnya. Oke, beginilah kira-kira penampilan dari alatnya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa komponen utamanya, yaitu ada Arduino Uno, relay, lampu 12 volt, mousepad, dan juga
kipas double scope. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengkabelannya. Ya, yang pertama kita mulai dari relay dulu ya. Di sini pada bagian N ini kita hubungkan ke pin di Arduino. Oke. Di sini dihubungkan ke pin 2, 4, 7 dan 8 ya. Lalu selanjutnya di sini ada di bagian ground dan VCC. Di sini dihubungkan ke breadboard di positif negatifnya ya. Lalu di sini juga sudah terhubung 5 volt dan groundnya ke breadboard di sini. Oke. Sudah terlihat ya. Nah, pada bagian ini di sini di NC dan di COM ini dihubungkan ke lampu ya, di mount lampu. Lalu selanjutnya kita beralih ke bagian kipas dan MOSFET. Oke, pada bagian MOSFET ini yang pertama kali kita jelaskan di bagian pin paling kiri ini ya. Di sini kita hubungkan ke ground ya teman-teman ya. Kita hubungkan ke ground di sini ya, bisa dilihat bagian ground. Lalu kemudian di bagian tengah ini kita hubungkan ke kipas ya teman-teman. Di mount ke kipas. Di sini juga di mount ke kipas pada bagian ini ya, di sini. Lalu selanjutnya di pin paling kanannya di sini kita letakkan resistornya. Lalu kita hubungkan memakai jumper ke pin pada Arduino. Di sini saya menggunakan pin 5, 6, 9 dan 10 untuk kipas ya, atau MOSFET ya. Oh ya, satu lagi. Di sini kita menggunakan jack DC ya teman-teman ya. Jack DC ini kita akan hubungkan ke adapternya untuk menghidupkan lampu. Oke. Dan lalu ini ada kabel Arduino ya. Ini akan kita sambungkan ke laptop untuk mengaktifkan alatnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang pengkabelan dari sistem kendali ini. Selanjutnya kita akan menjalankan sistemnya menggunakan aplikasi VB. Oke, langsung saja kita beralih ke aplikasi VB nya teman-teman. Oke, kita sudah masuk ke aplikasi VB nya. Langsung saja kita jalankan. Oke, di sini akan muncul form login. Kita masukkan username dan passwordnya. Di sini saya menggunakan username kelompok 3. Passwordnya 123. Langsung saja kita login. Oke. Nah, di sini akan muncul form lampu. Kita pilih portnya dulu di COM7. Kita pilih baut di 9600. Lalu kita sambung. Oke. Nah, di sini kita nyalakan lampunya. Oke. Di situ terlihat ya, teman-teman. Nyala lampunya. Oke. Nyala. Sekarang kita tes di lampu 2. Menyala ya. Di lampu 3. Oke, hidup ya. Di lampu 4 hidup juga. 4-4 hidup ya. Oke. Sekarang coba kita padam. Oke, padam. Padam juga lampu 2 nya. Lampu 3 padam. Lampu 4 padam. Oke, kita nyalakan sekali lagi. Lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4. Oke, berhasil semuanya teman-teman. Oke, kita padamkan dulu semuanya. Oke, sekarang kita akan beralih ke form kipas ya. Kita putuskan dulu di sini. Lalu kita klik button berikutnya. Oke, di sini kita sudah masuk ke form kipas ya teman-teman. Di sini kita lakukan hal yang sama seperti di form lampu tadi. Kita pilih portnya di COM7, bautnya 9600. Kita klik button sambung. Oke, sudah tersambung. Kita hidupkan kipasnya. Kipas saat kita hidupkan kencang. Oke. Kipas 2 juga. Kipas 3. Kipas 4. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman ya. Di sini terlihat. Ini bagian kencang semua ya teman-teman ya. Kencang. Nah, sekarang kita tes di kecepatan sedang ya. Sedang.
Untuk kecepatan sedangnya segini ya teman-teman ya. Kecepatan sedangnya masih berfungsi. Sekarang kita di kecepatan pelan. Oke, di sini sudah pelan ya teman-teman ya. Sini pelan. Nah, berbeda dengan yang sedang tadi. Sudah pelan sini. Terlihat itu sudah berputar. Di sini kita matikan saja, langsung matikan. Oke, mati semua ya, mati semua. Sekarang kita coba hidupkan lagi, tapi di bagian kencang saja ya. Oke, bagian kencang. Oke, kita hidupkan di sini, di kencang ya teman-teman ya. Oke, kencang. Nah, nyala ya, menyala. Oke, ini kipas 1, kipas 2, kipas 3 dan 4. Oke teman-teman, sudah berhasil ya semuanya untuk alatnya. Kita hidupkan kembali, coba kita hidupkan lampunya ya. Kita kembali ke from lampunya, kita sambungkan dulu. Oke, nyala. Oke, menyala semua ya teman-teman. Di lampu nyala semua dan di kipas menyala semua. Oke, berarti alat ini berhasil dijalankan dengan sempurna ya teman-teman ya. Tidak ada kendala apapun. Oke, baik, begitu sajalah kira-kira penjelasan tentang alat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya izin pamit undur diri. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, mungkin sampai sini saja presentasi pengimplementasian dan penjelasan dari kelompok 3. Semoga video ini dapat mengedukasi teman-teman dan juga bermanfaat bagi yang nonton. Kami pamit undur diri. Maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.